Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatina Allahu ya'alila rajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah فيجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلدهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة وليس على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Wala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain Summa illa saibu syaruha Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal wa amma iftikaru kullu ma adahu ilai jalla wa azza fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayat wa umumul qudrat wal irat wal ilmu lawin tafa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'un min al-hawadis. Masih melanjutkan yang lalu. Setelah selesai makna istighna, masuk kepada ta'rif yang kedua, makna iftikor. Ayo bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. La'an qala musannif wa amma iftikaru kulli ma siwahu wa amma iftikaru kulli ma anapun utawi butuhe saben-saben perkara siwahu kang saliyane Gusti Allah ilahi maring Allah jalla wa azza fahuwa mongko utawi iftikaru kulli ma siwahu ilaihi iku yujibu majibake apa ma lahu yujibu majibake lahu maring Allah taala apa al hayatu sifat hayat wa umumul qudrati lan sumrambahe qudrah wal iradati lan sifat iradah wal ilmu lan ilmu it lawin tafa karena lamun sepi apa syai'un suwi-wiji min harihi saking iki hayat kudro irada ilmu lama amkana mongko ora mungkin apa anjujada dan temu apa syai'un suwi-wiji minal hawadisi saking hawadis fala yaftakiru mongko ora butuh ilaihi maring Allah apa syai'un suwi-wiji kaifa hal kepriye wa huwa utawi Allah iku alladzi zat yaftakiru kang butuh ilahi maring Allah apa kuluma saben-saben perkara siwa kang saliyane Allah. Sarai. Kala syarih hadza utawi
utawi iki iku syuru'un. Syuru'un iku syuru'un tumandang minhu saking musannif fi dzikri ma ing dalam nyebutake perkara yang dari ju kang mlebu apa ma tahta makna sani ing dalam makna kang kedua. Tadamanahu kang nyimpen ing ma apa makna mencakup ing ma apa makna uluhiyah, makna uluhiyah. Wala qafa'a lan ora ana kesamaran iku mujud anna wujubal iftiqar sak temene wajib iftiqar ilahi maring Allah, butuh ilahi maring Allah iku yastalzimu majibake apa wujubul iftiqar kudratahu ta'ala ing sifat kudrat Allah ta'ala ala ijadi syai'i maring mujudake suwiji-wiji al muftaqiri kang butuh fihi ing dalam ijad ilahi maring Allah taala. Dasuke apa Sanusi iki? Hah? Ini kayak dasuki. Sama enggak? Tak lain loh. Kasih. Itlau intafa syai'un min halam amkan. Itlau intafa qauluhu itlau intafa syai'un minha. Wa amma iftiqaru kullu ma siwahu. Bawah kanan. Wa amma iftiqaru kullu ma siwahu hadza utawi iki qauluhu iftiqaru kullu ma siwahu iku muqabilun bandingi liqaulihi maring pendikane musannif fi ma taqaddama ing dalam perkara taqaddama kang wis dhisik apa ma. Amma istihna'uhu anapun utawi istihna'i Allah Ta'ala an kulli ma adahu ila akhirih yaitu rupane qauluhu amma istihna'uhu membandingi qaul amma istihna'uhu qauluhu fahuwa yujibu lahul hayat Ya. ai walazimuha ai perkara kang lazimi sifat hayat wa huwa utawi lazimul hayat iku al kaunu hayyan wa hakadza lan kaya mungkin-mungkine al baqi kang sak teruse yaitu kudra ilahi Allah. Iya. Fahuwa mongko utawi iftiqar iku yujibu iftiqaru kulli ma siwa lahu iku yujibu majibake lahu maring Allah taala wa hayatu sifat hayat wa lazimuha lan kang lazimi sifat hayat wal qudratu lan sifat qudrat wa lazimuha lan lazimi sifat qudrat wal iradatu iradah wa lazimuha lan lazimi iradah wal ilmu wa lazimuhu Wes. Adapun butuh kepada Allah segala sesuatu, maka hal itu menunjukkan wajib pada Allah terdapat sifat yang jumlahnya ada 9. Wajib pada Allah terdapat 9 sifat. Mana 9 sifat itu? Yang pertama al-hayat, sifat hidup. Terus qudrat, iradat, ilmu. Terus maknawiyahnya hayyan, qadiran, muridan, aliman. Terus berapa nih? 8. Tambah lagi wahdaniyah, nanti jumlahnya 9. Jadi untuk menunjukkan bahwa Allah itu dibutuhkan oleh segala sesuatu, maka wajib pada Allah 9 sifat. Kurang 1 saja Allah tidak dibutuhkan oleh semuanya. Jadi kudrat dengan kelazimannya maksudnya qadiron, iradat dengan kelazimannya maksudnya muridan, ilmu dengan kelazimannya aliman, hayat dengan kelazimannya hayyan, tambah lagi wahdaniyah. Jadi jumlahnya
sifat. Terus wa sayad kuru wa sayad kuru lan bakal nyebutake sapa musannaf annahu sak temene kelakuan iku yujibu annahu sak temene sifat iftikar kulli masyalahu iku yujibu ngajibake apa iftikar lahu maring ta'ala al wahdaniyata ing sifat wahdaniyah wal jumlah wal jumlah tu mongko utawi jumlah iku tis'atun ana 9 ada 9. Terus wa idza wajabat lan ing dalem nalikane wajib apa hadhihi sifatu ikilah sifat istahalat mongko mustahil apa adaduha lawane hadhihi sifat wa hiya utawi adaduha iku tis'atun ana 9. berarti jumlahnya berapa? 18. Yang wajibnya ada 9 sifat, maka mustahilnya juga 9 sifat. Berarti jumlahnya 18. Kalau yang menunjukkan makna istighna, Allah tidak butuh segala sesuatu, maka wajib bagi Allah berapa? 11 sifat yang wajib ditambah 11 sifat yang mustahil. Jadi tiap-tiap sifat yang sudah kita pelajari itu masuk dalam ta'rif ini seluruhnya. Maka ta'rif ini menjadi ta'rif yang sempurna gitu, dibandingkan ta'rif ketuhanan yang lain. Kan ta'rif uluhiyah ketuhanan kan banyak di ta'rif. Ada ta'rif ini, ta'rif ini. Tapi ini ta'rif yang paling sempurna. Kenapa? Karena bisa memasukkan seluruh akidah ke dalam ta'rif tersebut. Dalam makna istighna masuk 11 sifat. Dalam makna iftikar masuk 9 sifat. Hingga seluruh akidah tercakup di dalamnya. Terus faida dhammat mungkin dalam nalikane kumpul apa atis atu songo al ula kang pertama ihda asyarata maring 11 al wajibatu kang wajib alati al wajibah lado manaha kang mencakup ing alati apa istihna sifat istihna hamulat mengko sempurna apa al wajibatu pira-pira kewajiban alati yo wajibat dakaroha kang nutur ing wajibat sapa al musannifu ke musannaf wa idza dhammat lakane den kumpulake apa atis atu songo asaniyatu kang kedua lihda asyarata maring 11 al mustahilati kang mustahil alati yo mustahilah ihda asyar mustahilah lado manaha kang mencakup ing alati apa istihna sifat istihna kamulat mongko sempurna apa mustahilatu sifat mustahil alati yang mustahilat dzakaraha kang nutur ing alati sapa al musannifu ke musannaf waqat asyara lan teman-teman isyarahi sapa musannaf ilal jaisi maring sifat jais fima ing dalam barang takot dama kang wis dhisik apa ma bi qaulihi kelawan pangandikan musannaf wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala ila akhirih fakamula mongko sempurna apa wajibu fi haqqi ta'ala wal mustahil wal jaizu jaiz kama sayat kuruhu al musannifu bi qaulihi faqad bana laka tadamun qauli la ilaha illallah bil aqsami salasah. Jadi wajib sama mustahilnya sempurna masuk ke dalam ta'rif istighna dan iftikar. Kalau wajibnya 9, yang mustahilnya 9. Kalau wajibnya 11, yang mustahilnya 11. Terus ditambah lagi perkara jaiz. Maka sempurna apa yang diomong musannaf bahwa seluruh makna wajib mustahil jaiz yang kita pelajari sebagai akidah masuk ke dalam la ilaha illallah. Makanya tiap kita zikir la ilaha illallah yang teringat ya akidah itu. Karena isinya la ilaha illallah itu akidah yang kita pelajari.
Kalau ada orang kok ngucapin la ilaha illallah tapi nggak tahu isinya, ya nggak akan ingat ada akidah yang harus disimpan di dalamnya. Taunya hanya baca, zikir, tapi nggak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Maka ini menjadi makna yang harus kita pahami. Setiap kalimat itu kita sebutkan, makna ini harus kita hadirkan. Karena itu menjadi isi dari kalimatul musyarrafah. Terus qauluhu wa umumul qudrat. Wal iradat wal ilmu. Terus wa umumul qudrati utawi umume sifat qudrah, wal iradati lan umume sifat iradah, wal ilmu lan umume sifat ilmu. Karena lawin tafa lamun kesepen apa syai'un suwiji sarai la yakfa ora samar apa anna wujuba umumi hadhihi sifati sak temene wajib umumi iki sifat iku far'un jadi cabang an wujubiha saking wajib hadhihi sifat nafsiha yo awak dhewe hadhihi sifat wahina idzin mongko ing dalem nalikane la anna wujuba umum kewajibane umrambah hari sifat far'un an wujubiha tapi kalami musannif mongko ing dalem iku ing dalem kang ngandikane musannif dakwatani ana rong pengakuan al ula sing pertama if an naftiqara kulli syai kullin satemene an naftiqara kullin satemene butuhe saben-saben barang ada hukang saliyane Allah ilahi maring Allah iku yujibu majibake lahu maring Allah taala hadhihi sifati ikilah sifat nafsiha ya awak dhewe sifat wasaniyatu dakwah yang kedua pengakuan yang kedua annahu saat temene kelaku annahu saat temene anaftiqaru kulli adahu ilaihi iku yujibu majibake umumaha nyumrambahi hari sifat li jami ilmu ta'alliqati maring sekabehane muta'alliqat wa hiya utawi al muta'alliqat iku al mumkinati al mumkinat binisbah lil qudrah wal iradah wa jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat binisbah lil ilm. Lakini dalil, tetapi ini utawi dalil alladhi ya dalil dzakarul musannif biqaulihi kelawan pengandikane musannif itlawain tafa ila akhirih iku innama yantaju anggesne menghasilkan natijah ad-da'wa al-ula faqat idil lazimu kana utawi kang lazimi alatifa umumiha ing atase ora anane umume dakwah iku adamu wujudi ba'dil hawadis wadalikal ba'du taib sebagiane mengkon-mengkon sebagian ba'dul hawadis huwa ya ba'dul hawadis iku alladhi perkara lam tata'allaq kang ora berhubungan bihi kelawan zalikal ba'd apa hadis sifat amal ba'du anu sebagiane alladhi kang tata'allaqu kang berhubungan apa hadis sifat bihi kelawan ba'd iku falamani mongko ora ana kang nyegah min wujudihi saking wujude ba'd ila ayuqal kejaba den ucapake al gharadu tawi tujuane iku istiwa'u jami'il muta'alliqati menyamakan kasekabehane muta'alliqat fa ta'alluqu bil ba'di dunal ba'dil akhar utawi ta'alluq sebagian dunal ba'di duduk sa'alain sebagian al-akhar iku tarjihun bila murajjih faya lazam al-antifai umumiha adamu wujudu syai'in minal hawadis fata'ammal. Maka mewajibkan bagi Allah pertama sifat hayat, kedua sifat kudrat, iradat, ilmu. Dan kudratnya dijelaskan kudrat secara umum. Ditambahin apa? Umum gitu loh. Kudrat secara keseluruhan maksudnya.
Artinya seluruh hawadis harus diciptakan oleh Allah. Kalau mau menunjukkan semuanya itu butuh sama Allah, gitu dong. Kalau mau menunjukkan semuanya itu harus butuh kepada Allah, berarti kudratnya Allah itu harus ta'aluknya umum kepada seluruh perkara yang baru. Andai ada satu aja perkara yang baru nggak dita'aluki kudrat, berarti nggak semuanya butuh, gitu loh maksudnya. Berarti ada yang butuh sama Allah, ada yang nggak butuh. Yang nggak butuh mana? Ya yang nggak dita'aluki oleh kudratnya, dia nggak butuh sama Allah. Lah, karena Allah itu dibutuhkan, wajib Allah itu dibutuhkan semuanya, maka berarti wajib pula kudratnya Allah itu menyeluruh untuk semuanya, gitu loh. Gerak kita, duduk kita, diam kita, jalan kita, taat kita, maksiat kita, kafir, mukmin, semuanya muncul dari kudrat, menunjukkan makna umum pada ta'aluknya. Kalau enggak gimana? Ya kalau enggak akan semuanya butuh kepada Allah. Jadi diterangkan di sini ada sifat yang menunjukkan wajib kepada dirinya sendiri. Ada sifat pula yang wajibnya itu juga dikaitkan sama ta'aluknya, gitu loh. Kalau yang tadi maknanya wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam bin nafsi itu wajib pada dirinya sendiri yang enggak berkaitan sama yang lain. Yang menunjukkan Allah tidak butuh segala. Maka itu Allah pada dirinya wajib bersifat yang sifat itu wajib pada dirinya sendiri yang enggak berkaitan sama yang lain. Tapi ketika mau menunjukkan sifat yang mana Allah itu dibutuhkan sama yang lain, berarti akan memasukkan sifat yang wajib bagi dirinya dan berkaitan untuk yang lain. Artinya sifat yang punya ta'alluq, sifat yang punya kerja. Dan kerjanya secara umum kepada seluruh mungkinat, tidak hanya pada sebagiannya saja. Ya, binisbati, yang nisbatnya itu pada kudrat, irodat, dan semuanya itu ta'aluk pada perkara yang menyeluruh. Juga masuk pula perkara yang wajibat, mustahilat, juga jaizat, sama dengan yang istighna. Dalam istighna juga memasukkan sifat wajib, mustahil, jaiz. Iftikar kepada segalanya, butuh kepada Allah juga memasukkan wajib, mustahil, jaiz. Ini ada sanggahan apabila dikatakan, oh kalau diartikan lawin tafa syai'un, apabila hilang salah satunya maka tidak akan butuh kepada Allah segala sesuatu. Maknanya kalau sebagiannya aja nggak butuh, maka ya secara menyeluruh juga nggak butuh. Bukan terus, oh berarti kalau ini sifatnya hilang, salah satunya hilang, akan sebagian nggak butuh, sebagian masih butuh. Enggak, sebagian nggak butuh maknanya ya seluruhnya nggak akan butuh kepada Allah apabila salah satu sifat-sifat itu hilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lawinta fa syai'un minha ila akhirihi asyara bidzalika ila kiasa ini. Terus nadomuhuma utawi rundutane kias hakada. Lawin tafalamun konsekuen apa syai'un suci-suci min adi sifati saking ikilah sifat lama amkana mongko ora mungkin apa anyu jada dan temu apa syai'un suci-suci minal hawadisi saking hawadis. Lakin tetapine adamu imkani wujudu syai'in ora mungkin onone suwiji-wiji minal hawadis iku batil. Itlau lam yumkin
karena lamun ora mungkin apa ayu jada den temu syai'un minal hawadisi lama taqara mongko ora butuh ilaihi maring lama taqara mongko ora butuh ilaihi maring Allah apa syai'un suwi-suwi lakin ada mubtikari syai'in tapi ora ana butuhe suwi-suwi ilaihi maring Allah iku batilun kaifa hal kepriye kok batil wa huwa hal utawi Allah iku alladzi zat yaftakiru kang butuh ilahi kullu masiwahu. Ada dua kias yang digunakan untuk membuktikannya. Kiasnya begini, apabila hilang salah satu dari sifat-sifat yang 9, apabila sifat-sifat yang 9 itu kurang aja dari 9 itu gitu loh, maka tidak akan mungkin wujud satu perkara pun dari perkara hawadis. Kalau yang 9 itu kurang satu, maka Allah nggak akan bisa menciptakan apapun gitu loh. Allah tidak akan bisa menciptakan apapun dari hawadis. Lakin akan tetapi tidak mungkinnya wujudnya sesuatu dari hawadis itu batal. Kok batal? Nah, udah nongol, hawadisnya sudah nongol, langit bumi udah nongol. Kalau sudah nongol berarti menunjukkan Allah mampu menciptakan. Kalau Allah mampu menciptakan berarti Allah wajib bersifat 9 sifat yang menunjukkan segalanya butuh kepada Dia. Jadi kias yang pertama, apabila hilang salah satunya maka nggak akan wujud alam, tapi nggak wujudnya alam batal. Yang kedua, apabila tidak mungkin wujud dari hawadis, maka tidak akan butuh kepada Allah segala sesuatu. Tapi sesuatu itu enggak butuh kepada Allah batal. Kenapa? Karena Allah itu dibutuhkan oleh segala sesuatu. Mau bikin, enggak bikin, semuanya butuh kepada Allah. Nah, kalau statusnya butuh itu menunjukkannya memang pada hawadis. Kalau mungkin statusnya apa? Kalau hawadis statusnya butuh. Kalau mungkin apa mungkin? Kalau mungkin qabul, terima. Kalau hawadis butuh gitu loh. Terus lama amkana ayyujada syai'un minal hawadis. Terus inna ma'abural musannif bil imkan li'ana nafihi ablagha min nafil wujud. Musannif menggunakan bahasa di situ, bahasanya apa? Lama amkana ayyujada syai'un minal hawadis. Enggak akan mungkin wujud dari perkara yang baru. Maka bahasa amkana mungkin itu lebih menguatkan, punya makna yang lebih kuat daripada makna wujud gitu loh. Kan bisa aja bahasanya begini, apabila 9 sifat itu kurang salah satunya, maka enggak akan wujud hawadis. Kan bisa begitu kan? Barang baru itu enggak akan terwujud. Tapi musannif enggak milih bahasa itu gitu loh. Milihnya kalau 9 sifat itu kurang, enggak akan mungkin wujud. Kok lebih kuat? Lawang mungkinnya aja enggak terjadi gitu loh. Apalagi nyata terjadi.
wujud gitu loh. Mungkinnya aja nggak terjadi. Artinya sesuatu yang tidak bersifat 9 sifat itu mungkin menciptakan aja enggak gitu loh. Mungkin bisa menciptakan aja enggak terjadi. Kok apalagi mau mencoba menciptakan. Mungkinnya dia bisa menciptakan enggak terjadi apabila 9 sifat itu kurang salah satunya gitu loh. Jadi musonif pakai bahasa yang melebihkan agar lebih kuat dipahami. Enggak akan mungkin terjadi sesuatu itu muncul selain dari yang memiliki 9 sifat tadi. Min hadis sifat annahu lawin tafatil hayat lan tafat baqiha balsa iri sifat. Kalau dicontohkan umpamanya hayat dah satu hilang gimana? Oh ya rusak semua malah. Kalau hidupnya hilang, oh ya kudrat hilang, irodat hilang, oh semua hilang. Jadi ini kita contohkan, coba satu kita hilangkan gimana dampaknya. Kita ambil hayat hilang. Oh kalau hayat hilang ya nggak akan bisa menciptakan. Kenapa? Akan jadinya maut. Lawannya hayat apa? Maut. Kalau nggak punya sifat hayat akan punya sifat maut. Apabila Allah maut, mustahil menciptakan sesuatu. Li'annaha syartun, karena yang namanya hayat adalah syarat fiha bagi menciptakan segala sesuatu. Pada butuhnya segalanya harus pada yang hayat. Terus wa idan tafat baqiha lazimal ajz, umpamanya hilang lagi satu sifat yang lainnya, maka jadinya akan ajz. Kudratnya hilang, ajz. Iradahnya hilang, ajz. Ilmunya hilang, ajz. Fala yumkinu ayyujada syai' minal hawadis, maka enggak akan mungkin munculnya sesuatu dari perkara yang baru. Walau minta fal kudrat au umumiha, apabila hilang kudrat atau keumumannya, lazimal ajis, lazim pula ajis. Fala yumkinu ayyujada syai' minal hawadis, maka enggak akan bisa menciptakan hawadis. Begitu pula lawin tafat iroda wa umumiha, apabila hilang iroda atau keumumannya juga sama, nggak akan bisa menciptakan sesuatu karena dia ajis. Lan tafatil kudrat, kalau irodanya hilang pasti kudratnya juga hilang. Walawin tafatil iroda fi ta'akuli, li'anaha far'un anil iradat fi ta'akkul, karena kudrat iradat itu bagian dari sesuatu yang terkait secara pemikiran, nggak bisa dipisahkan. Kalau ada kudrat ya ada iradat, kalau ada iradat ya ada kudrat. Lawin tafat kudrat lazimal ajaz fala yumkinu ayyusya mil hawadis. Walawin tafat ilmu au umumiha, kalau hilangnya ilmu gimana? Ya sama, lantafatil iroda, maka nggak ada iroda. Ini urut-urutannya begitu gitu loh. Kalau nggak ada kudrat, ya nggak ada iroda. Nanti kalau nggak ada iroda, pasti nggak ada kudrat, karena kudrat itu, iroda itu duluan kalau di dalam pemikiran. Irodahnya dulu menentukan, baru kudratnya mengeluarkan. Kalau irodahnya hilang gimana? Ya kudrat nggak bisa ngeluarin apa-apa, mau ngeluarin apa kudrat? Gitu. Maka kudrat juga hilang gitu loh. Lah kalau ilmunya hilang ya nggak ada yang bisa dikehendaki dalam ta'akul, dalam pemikiran nih. Kalau ilmunya hilang maka nggak bisa menghendaki. Kalau nggak bisa menghendaki maka ya nggak bisa menciptakan. Wa qaluhu fala yaftaqi li syai' fihi isyaratun ilal qiyasi tsani wa qad taqaddama takrir. Penjelasannya sudah di depan. Apa perkara? Maka tidak akan butuh kepada Allah segala
sesuatu. Tapi enggak butuhnya sama Allah mustahil. Kenapa? Allah Tuhan kok enggak butuh gimana? Mustahil segalanya ada sesuatu yang enggak butuh kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Qauluhu kaifa wa waladhi yaftakiru li kullu ma siwa. Bagaimana mungkin? Karena Allah itu adalah yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Ada yang enggak butuh sama Allah, ya enggak mungkin. Qad sabaqal kalam alaihi ghairu marrah fala taghful, maka jangan kamu lupa lagi. Diulang-ulang ya. Artinya bagaimana sih kok ada yang enggak butuh sama Allah? Mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Kalau Allah wajib 9 sifat, maka wajib segalanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 9 yang wajib dan juga 9 yang mustahil. Terus wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyah. Dan wajib pula kepada Allah juga kama taqaddama aujib ma taqaddam adalah sifat wahdaniyah. Itlauka nama husanin, apabila ada yang kedua fil uluhiyah lama iftaqara ilaihi syai', maka tidak akan butuh kepadanya satu perkara pun. Maka tidak akan butuh kepada Allah sesuatu secara umum. Liluzumi ajzihi mahina idzin, karena akan jadi keduanya itu menjadi ajz. Andai ada dua Tuhan, andai ada Tuhan yang lain selain Allah, maka pasti sesuatu itu enggak akan butuh kepada Dia. Kenapa kok malah enggak butuh? Kan dua malah enak, Tuhannya dua, malah dua-duanya lemah gitu loh. Wong Tuhan kok dua, ada dua Tuhan. Dan ini yang duluan ada yang mana gitu. Tanya dong, ini Tuhan dua ini bareng nongolnya atau ada yang duluan gitu loh. Oh, duluan yang ini ya berarti pernah tiada yang satu. Yang ono gimana sih? Kalau ada dua Tuhan, pasti dua-duanya malah perkara baru. Nggak mungkin dua-duanya itu disebut Tuhan. Maka dikatakan apabila ada yang kedua, apabila ada Tuhan lain yang bersama Allah yang disebut Tuhan, maka tidak akan butuh kepada Allah sesuatu pun gitu. Terus coba sarahnya baca. Asyara bidzalika ila qiyas istisna'i. Nadhu kada laukana ma'ahu, laukana lamun ono ma'ahu semertane Allah sapa sanen Tuhan kedua fil uluhiyat dalam sifat ketuhanan, lamaftaqara mongko ora butuh ilaihi maring Allah apa syai'un suci-wici. Lakin ada muftikori syai'in, tetapi utawi ora ana ne butuhe seben-seben suwiji ilahi maring Allah iku batal. Jadi kalau ada sesuatu yang enggak butuh sama Allah, maka hukumnya batal, itu mustahil. Kenapa? Wong Allah itu dibutuhkan oleh segala sesuatu, kok bisa ada sesuatu yang enggak butuh kepada Allah? Buktinya apa? Nah, kaifa hal kepriye ada muftikori syai'in fakul wa huwa utai Allah iku alladzi dzat yaftakiru kang butuh ilaihi maring Allah apa kullu ma saban-saban perkara siwahu kang saliyane Allah, wala yahfalan ora samad apa ma perkara fi hadza dalil ing ikilah dalil minal kusuri saking ringkes di adami ta'arudi, karena ora anane mentokake fi yen dalam dalil libakil kumumi maring sekerine kumumul khams. Wa qauluhu utawi pengendikane musannif
liluzumi azihima hina idin ai hina itkana tegese ing dalem nalikane ana ma'ahu semertane Allah apa sanin Tuhan kedua fil uluhiyah. Wa wajhu luzumi azihima anapun utawi wajah luzumi tetepe sifat ajese ilahaini hina idin annahu la yakhlu sesungguhnya la kelakon iku la yakhlu ora sepi fa imma ayatafaqa ana kalian saling cocokan apa ilahani fa imma ayahtalifa ana kalian nyento persulayanan sapa ilahani. Jadi ada dua kias. Kias yang pertama menjelaskan apabila tidak butuh, apabila ada dua Tuhan, dan apabila Allah itu enggak dibutuhkan. Yang pertama mengatakan apabila ada dua Tuhan, maka tidak akan butuh sesuatu kepada Dia. Tapi tidak butuhnya sesuatu kepada Dia itu batal karena Allah adalah Tuhan yang esa. Maka ini dijelaskan dengan apa? Dengan pengertian wahdaniyah bersama dengan kam yang 5. Nafiyul kam. Nafiyu apa aja pertama? Kam mutasil fi dzat, kam munfasil fi dzat, kam mutasil fi sifat, kam munfasil, terus kam munfasil fil af'al. Maka 5 ini yang menunjukkan bahwa segalanya harus butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua dijelaskan lagi, kenapa kok apabila ada dua Tuhan jadinya kedua-duanya lemah? Apabila ada dua Tuhan maka kedua-duanya jadinya lemah. Dari mana makna lemahnya? Oh, karena akan terjadinya keduanya itu yang mungkin terjadi bisa berselisih, bisa berkawan, bisa saling berteman, bersepakat, bisa saling berlawanan, gitu loh. Nah, dua Tuhan punya kekuatan yang sama, kemampuan yang sama, kehendak yang sama, maka kedua-duanya yang mungkin apa? Ya, kalau nggak akur musuhan, akan berkoalisi atau apa? Bersekutu. Itu pasti akan terjadi begitu. Lah, kalau bersekutu bagaimana? Kalau bermusuhan bagaimana? Maka itu sudah dibahas pada pembahasan wahdaniyah, kita sudah jelaskan panjang. Maka di sini diulang sedikit nih, wa ala kullin yalzamu azhima. Terus amal awal Wali annahu maka satemene kelakuan iku yalzamu wajib alaihi ing atase Allah apa alaihi ing atase Allah apa istimaul muassiraini apabila bersepakat, gitu dong. Amal awal apabila bersepakat maka akan terjadi istimaul muassiraini kumpule dua muasir ala asarin wahidi ing atase asar bekas wahidin kang siji in aujadahu lamun mujudake sapa muasiraini hu ing wahid ma'an hale barang wa tahsilul hasil in wa lamun lan tahsil hasil in aujadahu lamun wujudake sapa ilaha ini ing wahid murataban ale berurutan. Nah, yang mungkin begini, kalau keduanya itu bersepakat berarti bersekutu, kerja. Yang mungkin terjadi berarti dua pencipta menghasilkan satu ciptaan. Nah, gitu kan? Kalau dua pencipta ini kok bekerja sama, ingin menciptakan sesuatu, berarti hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Hah? Kalau hasilnya satu,
kerjasama ini hasilnya 1, maka hasil yang 1 itu disebut kumpulnya 1 perkara dihasilkan oleh 2 pencipta, dan itu nggak pernah terjadi, dan itu nggak akan mungkin terjadi gitu loh. Kekuatan yang sama 2 kok hasilnya nggak mungkin gitu loh. Kalau kekuatannya sama 2 hasilnya harus 2 dong, nggak mungkin hasil 1, nggak mungkin gitu. 2 ayam sama-sama ngeden mau ngeluarin telur, kira-kira telurnya berapa keluarnya? Ya 2, masa telurnya 1 gimana? Pantatnya 2, telurnya 2. Kalau pantatnya 2 kok telur 1 bagaimana? Ya nggak bisa keluar dong. Ya, yang paling gampang itulah pulpen lah. 2 pulpen, 2 pena, 2 pensil, kamu pakai untuk nyoret, biar hasilnya 1 coretan, bisa nggak? Gimana? Namanya double itu. Itu namanya double. 1 ditumbuk sama 1 lagi, double. Tetap hasilnya 2. Kalau pulpennya 2, hasilnya pasti 2 pulpen nulis huruf A, jadinya berapa? Ya 2A. Kok 2 pulpen nulis B, jadinya B-nya berapa? Ya 2. Nggak bisa pulpen 2 suruh nulis angka huruf alif, jadinya alifnya 1, nggak bisa. Suruh nulis ba, ya ba-nya akan 2. Tak, ya taknya akan 2. Kenapa? Karena yang ngerjain. Jadi nggak mungkin ada 2 pencipta menghasilkan 1 chip. Kalau 2 pencipta pasti 2 ciptaan. Kalau keduanya bekerja bareng nih. Gua mau bikin orang, katanya 1, gua juga mau bikin orang. Ya harusnya 2 orang hasil. Nggak mungkin 1 mau bikin orang, 1 bikin orang, kok hasilnya 1. Nanti ditanya keluar dari mana itu yang 1 itu. Ayo dong. Dari kemampuan ente apa yang ente? Nanti berantem deh tuh. Ini aja lah yang gampang tepok nih. Tangannya berapa? Suaranya berapa? Yang ngeluarin yang mana? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Oh, yang ngeluarin yang kanan. Oke, kiri. Lo kerja sendiri coba. Nggak keluar. Kata yang kiri, suruh yang kiri, gua berhenti. Lo ya nggak keluar. Jadi ini dua-duanya aslinya nggak bisa ngeluarin gitu loh. Kalau kamu kok nyangka keluar dari keduanya, kamu yang salah sangka. Kamu anggap keluar dari keduanya, kamu yang salah sangka. Wong jelas dua-duanya nggak bisa ngeluarin. Kalau bareng jadi bisa, malah nggak bisa. Wong sendiri aja nggak bisa, kok bareng malah bisa, gimana? Jadi nggak mungkin ada 2 yang kerja hasilnya. Lah itu tepok yang 1 dari mana keluarnya? Ya dari yang 1 yang bikin. Yang mana? Yang bikin 2 tangan itu, mestinya begitu. Yang bisa ngeluarin suara yang bikin tangannya, bukan si tangannya, bukan. Jadi nggak mungkin ada 2 barang ngeluarin 1. Loh ini buktinya ada, kamu tertipu. Nah, itu pandangan mahsusat, itu begitu. Kalau pandangan akal nggak akan mungkin ada 2 pencipta menciptakan 1 pasti munculnya harus 2 ciptaan. Terus kemungkinan yang kedua, andai keduanya sekarang gantian. Ya udah jangan bareng dah, kalau bareng harus 2. Gantian. Kamu dulu yang bikin, terus saya yang bikin. Tapi hasilnya 1, namanya apa? Tahsilul hasil. Sudah ada kok diadain. Saklarnya 2, lampunya 1. Pakai 1 saklar nyala. Yang 1 nyalain lagi. Lah ngapain ya, sudah nyala dinyalain lagi gitu loh. Kalau lampunya 1 saklarnya 2, dengan 1 saklar udah nyala, yang 1 ngapain lagi? Namanya tahsilul hasil gitu loh.
Saya nebelin segala, nggak usah nebelin sudah. Jadi dua-duanya nggak mungkin. Kalau keduanya bersatu, mau itu bareng yang nggak akan terjadi, muncul satu makhluk, mau itu gantian juga nggak akan terjadi. Ini menunjukkan dua Tuhan bekerja sama mustahil dari segala sisi gitu loh. Terus apabila berselisih gimana? Coba lanjut. Amasani hilang. Amasani kali anahu maksudnya kelakuan iku ya lazamu wajib alaihi ingatasi sani Perlawanan apa ittima'un akidaini bertemune perkara kang saling membatalkan inna kadza lamun temerus apa muraduhuma kekarepane ahadihima wa inna kadza muradu ahadihima lamun temerus apa muradu ahadihima kekarepane salah sijine nakida ini dunal akhir kana ladzi mongko ana apa perkara lam yanfut kang ora temerus apa muraduhu iku ajisan fayakunul akhir kadzalik lin iqatil mumasalah bainahuma wahina idin lan nalikane ajes wahina idin lan nalikane iqatul mumasalah bainahuma sabatat ajsulahuma wa kadza law lam yanfut muradu kullin minhuma kama huwa dhahir. Kalau berselisih berarti duanya itu mau bikin yang berlawanan. Satu mau bikin hidup, satu mau bikin mati. Jadinya gimana? Yang muncul apa? Yang muncul apa? Satu mau bikin hujan, satu mau bikin panas. Satu mau bikin jadi laki, satu mau bikin jadi perempuan. Jadinya apa? Ijtima'u nakidain. Kumpulnya sesuatu yang berlawanan itu tidak akan mungkin pernah kumpul gitu loh. Mustahil kumpul sesuatu yang berlawanan. Kalau dua Tuhan itu berselisih mau bikin keduanya, maka akan terjadi kumpulnya sesuatu yang berlawanan. Dan itu hukumnya mustahil gitu loh. Jadi gak mungkin kedua Tuhan saling bertentangan. Umpamanya terus berantem ngotot gimana? Lah yang menang yang mana gitu. Kayak dua supir mobilnya satu. Ketika duanya berebut, yang menang yang mana? Oh yang menang yang supir sebelah kanan. Oh berarti yang sebelah kanan bisa menghasilkan sesuatu. Karena keduanya itu statusnya sama, supir sebelah kanan itu menang, berarti yang kiri apa? Kalah. Yang kiri berarti ajis, lemah. Karena keduanya itu statusnya sama, kalau yang satu bisa lemah, yang satu juga pasti bisa lemah. Kenapa? Karena statusnya sama. Oh sekarang aja kamu menang, barangkali besok dia yang gitu loh. Karena yang namanya kuat-kuatan ya mana yang kuat ya yang menang. Karena keduanya kekuatannya sama, kalau yang satu bisa lemah, yang satu juga bisa lemah. Gitu loh. Jadi kedua-duanya bekerja sama ya nggak mungkin, gantian nggak mungkin. Berlawanan, saling bikin yang berlawanan nggak mungkin. Atau mereka berantem mempertahankan kemauannya, maka nggak akan mungkin terjadi. Karena apabila sampai terjadi, kedua-duanya juga menunjukkan kelemahan. Ini hasil dari apa yang menjadi penelitian akal namanya. Nazornya akal melihat kemungkinan yang terjadi. Andai ada dua Tuhan, kemungkinannya akan begini. Dan kemungkinannya begini itu semuanya mustahil. Maka apa yang nyata, apa yang bisa diterima oleh akal adalah harus Tuhan itu satu gitu. Nggak mungkin Tuhan itu ada yang lain.
Maka apabila Tuhan itu satu, maka wajib segalanya butuh kepada Dia. Karena segalanya hanya Dialah yang menciptakan. Nggak mungkin ada Tuhan lain yang menciptakannya. Idlau kana ma'uthanin fil uluhiyati lam aftaqara ilai syai'un luzumi ajzihi ma hina idin kaifa walladhi yaftakiru ilai kullu ma siwa wa yuhadu minhu aidan hudusul alam bi asrihi. Maka masuk pula dalam makna ini, makna apa? Iftikor, makna segalanya butuh kepada Allah, memasukkan pula perkara jaiz. Berarti yang wajib udah selesai kita bahas. Yang wajib ada berapa? 9 yang wajib. Maka lawannya juga 9 yang mustahil. Lawannya ada 9 yang mustahil, jumlahnya semuanya 18. Ditambah lagi nanti yang jaiz. Ketika sudah masuk perkara jaiz, maka berarti sudah sempurna semuanya kita bahas. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bahas perkara yang jaiz. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna أننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة أستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.